Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial terkait bagaimana mengerjakan artikel review untuk tugas 2 teknik pengecoran. Dan alasan mengapa saya memilih tugas jenis ini, karena teknik pengecoran ini mayoritas yang mengambil adalah semester 7 bahkan lebih, dan sudah saatnya akan mengerjakan skripsi seperti itu. Sehingga mencari referensi yang baik adalah salah satu sarana untuk bisa membuat skripsi yang baik juga. Nah, saya ini berada di beranda teknik pengecoran. Kemudian untuk mengerjakan tugasnya, tentu saja kita menuju ke menu tugas. Nah, tugas ini baru akan bisa dibuka sekitar jam 12. Nah, saya akan akses karena saya adalah dosen, saya bisa mengakses walaupun masih tertutup seperti itu. Oke, nah di sini ada tugas 2, dibaca dulu ininya ketentuannya. Tugas 2 ini adalah artikel review dan merupakan tugas individu, jadi bukan tugas kelompok, dan deadline hari Kamis 22 Oktober 2020 jam 1 siang. Jadi ada sekitar 2 minggu untuk mengerjakan tugas ini. Dan tema artikel itu sudah saya tentukan sesuai dengan pembagian, dapat dilihat di sini. Jadi ada 12 pembagian. Dari name ini ke name yang ini, maka tema artikelnya adalah hubungan sandcasting dan surface roughness pada hasil coran. Surface roughness ini adalah kekasaran permukaan. Kemudian kalau yang ini misalnya nomor 8, name ini sampai name ini dia mengerjakan hubungan shell casting. Jadi pengecoran dengan menggunakan metode shell casting dan mechanical properties daripada hasilan coran. Jadi hasil cornya nanti sifat mekanikanya seperti apa. Nah, ini sudah saya bagi pembagiannya, dan mohon untuk setiap mahasiswa ya, setiap mahasiswa harus mereview artikel dengan judul yang berbeda, sehingga mohon untuk dikomunikasikan dengan NIM yang terkait supaya tidak terjadi rebutan judul. Karena kalau judulnya sama, maka saya anggap itu bukan pekerjaan asli atau pekerjaan yang mencontek seperti itu. Dan kalau ternyata NIM Anda tidak masuk di 12 pembagian ini, maka otomatis dimasukkan ke yang nomor 12, yaitu hubungan antara metode pengecoran, evaporative pattern, dan mechanical properties hasil corannya tadi. Nah, kemudian artikel harus berasal dari jurnal internasional. Ya, salah satu ciri daripada jurnal internasional, ya artikel-artikel yaitu tentunya berbahasa Inggris. Kemudian kerjakan sesuai dengan format yang sudah dilampirkan. Jadi di sini ada format yang bisa di-download. Diklik, kemudian nanti tunggu sampai proses downloadnya selesai. Nah, ini monggo bisa ditaruh di mana, terserah keinginan. Nah, kemudian dikumpulkan dalam format PDF. Ya, di sini template-nya adalah Microsoft Word. Tapi ketika dikumpulkan nanti di-convert dulu menjadi PDF. Kemudian nama filenya adalah tugas 2, kemudian spasi ya, bukan underscore tapi spasi ya. Name, kemudian spasi lagi nama lengkap mahasiswa. Nah, nanti dikumpulkan di kotak yang sudah disediakan. Jadi ada di sini adalah tempat mengumpulkannya. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana cara mengerjakan. Tentunya yang pertama kita mencari artikel ilmiahnya dulu ya. Kita bisa menuju ke ini ya, Google Scholar ya. Di sini ya, Google Scholar. Kemudian di Google Scholar ini ya kita pilih ini ya, scholar.google.com. Jadi ini seperti Google, ya memang Google, tapi kalau kita masuk ke sini nanti ketika kita mengetik apapun itu sumbernya pasti dari artikel ilmiah berbahasa Inggris seperti itu biasanya. Nah, kemudian kita lihat kita ada di tema yang apa gitu. Misalnya saya di sini ya,
Misalnya saya NIM-nya ada di nomor 7, berarti hubungan sign casting dan mechanical properties. Nah, kemudian saya ketik misalnya gini, sign gini ya, sign casting mechanical properties begitu. Saya klik mencari. Nah, nanti akan ada banyak sekali artikel-artikel yang hubungan antara metode pengecoran dengan menggunakan pasir atau sand casting dan mechanical properties-nya. Nah, misalnya saya milih yang ini, the effect of methods of microstructures and mechanical properties of an aluminum bronze. Nah, di sini, biasanya salah satu ciri artikel yang bagus itu dimuat di sini ya, di Science Direct. Nah, ini sudah, ya insya Allah sudah termasuk artikel yang berkualitas, dan kalau digunakan deskripsi juga nanti sangat bagus begitu ya. Nah, kemudian kita akan mengerjakan tugasnya. Nah, saya akan mengerjakan ini template-nya. Nah, pertama tulis nama dulu, kemudian name, kelasnya apa, kemudian tugas kedua. Nah, soal review. Nah, soal review ini kita kembali ke open learning tadi. Nah, karena saya tadi 7 ya, hubungan antara sand casting dan mechanical properties. Nah, maka saya copy saja. Kita masuk ke sini, kemudian kita paste. Nah, berarti soal saya adalah terkait hubungan sand casting dan mechanical properties hasil coran. Kemudian judul artikelnya apa? Ya, kita judul artikelnya adalah ini ya, the effect of production bla bla bla. Klik kanan, copy, kita masukkan ke sini, kemudian kita paste. Nah, ini nanti mungkin bisa diperbaiki. Ini misalnya 12. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, ya, nanti untuk rapinya bisa dirapikan ya, misalnya warna dijadikan hitam dan sebagainya gitu. Kemudian yang kedua adalah penulis atau author gitu ya. Nah, autornya adalah siapa? Nah, ini ya, ada M. Kaplan dan ya ini ya, kita klik misalnya. Ya, ini M. Kaplan gitu ya. M. Kaplan berarti ada M. Kaplan dan bisa copy bisa nggak ya? Oke, nah ini. Oke, nah ini ya berarti ya Alka Yildiz. Oke, Alka Yildiz. Aduh. Oke, saya manual aja. Alka Yildiz. Seperti itu. Nah, kemudian institusi asal. Nah, ini kan M. Kaplan ini dari Department of Metallurgy, Faculty of Technical Education di Freed University, Turki. Ya, ini tinggal di copy saja. Klik kanan, copy. Ini Kaplan. Ya, seperti ini. Nah, kemudian yang A. Yildiz. Kita beli kurung dulu. Juga dari Department of Physics ya. Jadi di Prodi Fisika, di Fakultas Science and Art. Nah, ini di Freed University di Turki. Oke. Nah, nanti ini dirapikan. Misalnya warnanya hitam. Kemudian ini Times New Roman. Ini ada 12. Oke. Ya. Nah, kemudian nama jurnal atau konferensi ya. Nama jurnalnya adalah ini ya. Material Letters ya. Ini nama jurnalnya biasanya ada di atas ini ya. Kita copy saja. Copy. Kemudian paste ya, Material Letters. Oke. Nah, tahun terbitnya kapan? Ini ada Oktober 2003. Oke, kita ketik saja 2003. Nah, DOI ya. Jadi, DOI itu adalah artinya Digital Object Identifier. Nah, jadi kalau manusia kita itu punya punya NIM gitu ya, atau mungkin punya NIK, KTP, nomor KTP yang menandakan bahwa saya atau kita itu diakui sebagai warga Indonesia, itu punya nomor KTP, maka kalau artikel dia punya DOI gitu ya. Nah, salah satu ciri artikel yang bagus adalah punya DOI. Nah, di manakah DOI-nya? Nah, ini ya, di sini ya. Biasanya ada http://doi.org, kemudian belakangnya ini kode-kode angka dan ya kombinasi angka dan kombinasi huruf begitu ya. Nah, ini kita copy saja. Klik kanan, kemudian copy.
kita masukkan di sini. Nah, kemudian abstract in English. Nah, abstraknya mana? Nah, abstraknya ini ya. Ini kita tinggal copy saja semua, klik kanan, copy, kita paste di sini. Nah, nanti tinggal dirapikan ya, karena kan ini masih bukan Times New Roman ya. Oke. Nah, kemudian kata kunci ya, keyword. Ya, kata kuncinya mana? Nah, ini keyword gitu ya, aluminium dan sebagainya dipilih, kemudian copy, kemudian paste. Nah, ini nanti bisa dirapikan. Misalnya di sini, sign casting, die casting dan sebagainya dirapikan. Nah, ini adalah tujuan penelitian. Nah, ini kita mengetik dengan bahasa Indonesia karena sudah sampai nomor 8 ke bawah ini tidak lagi main copy-copy gitu ya, tidak main copas, tapi sudah mulai kita berpikir begitu. Nah, tujuan penelitiannya apa? Kita bisa lihat di sini ya. Kita baca abstraknya, the purpose of the study. Oh, berarti nah ini ketahuan ya. Tujuan daripada penelitian ini adalah bla 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 begitu ya. Nah, ini bisa di copy dulu ya, kemudian nanti diartikan gitu ya. Misalnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi ya, investigasi dan seterusnya ya. Nah, ini bisa diartikan, terserah monggo, kalau mau misal pakai Google Translate juga tidak apa-apa, tapi yang jelas hasil daripada ketikannya itu bisa dibaca. Jadi tidak hanya langsung Google Translate kemudian copy di sini. Nah, nanti kan kadang-kadang bahasanya tidak natural seperti itu ya. Kemudian metode yang digunakan. Nah, ini metodenya apa? Kita baca in particular lalalala. Nah, di sini ada R-examine. Nah, berarti solidification structure, effect of solution treatment, tempering heat treatment, dan more types on the microstructure of the aluminium bronze produced into different modes are examined. Berarti yang diteliti atau metode yang digunakan adalah dengan menguji begitu ya, menguji beberapa hal diantaranya ya ini tadi begitu ya. Nah, ini bisa di copy dulu ya. Nah, yang tadi ini dihilangkan ya, karena ini cuma buat contekan ya, kan yang dibutuhkan adalah yang bahasa Indonesia. Oh, maaf. Oke, dari sini saja. Nah, ini kita paste di sini, kemudian kita coba untuk artikan struktur pemadatan ya, solidifikasi itu kan pemadatan ya, pemadatan. Kemudian oh ya, misalnya gini, artikel ini bukan artikel ya, tapi penelitian ini gitu ya. Penelitian ini melakukan serangkaian pengujian terkait tadi ya, the solidification structure, effect of solution dan sebagainya. Nah, itu ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah selesai, yang tadi dihapus saja karena ini cuma contekan. Ya, seperti ini. Kemudian itu adalah temuan penelitian gitu ya. Jadi hasilnya apa? Nah, hasilnya adalah di sini ya. The result showed. Berarti kan hasilnya menunjukkan gitu ya. Hasilnya menunjukkan bahwa nah ini misalnya di sampai sini. Nah, oke, kita coba artikan hasil ya menunjukkan bahwa perlakuan panas ya, heat treatment kan perlakuan panas memiliki efek yang menarik gitu ya, efek yang menarik terhadap mechanical properties gitu ya, mechanical properties gitu ya, dan sebagainya. Nanti bisa ditulis artinya seperti itu. Nah, ini sudah selesai, jadi sudah semua terisi. Jangan lupa disimpan dalam bentuk PDF gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, kita file, kemudian ya disimpan dulu. File, kemudian save as dalam bentuk PDF. Nah, ini jangan lupa namanya tadi tugas 2 spasi, misalnya NIM saya adalah D29999 gitu ya. Spasi nama lengkap Kalkilah Ardian Hilman. Oke. Klik save. Kita lihat apakah sudah ada.
Nah, ini tugas saya tadi. Nah, ini ya. Nanti dilengkapi nama name kelas dan tugas kedua dan sebagainya. Nah, ini nanti yang dikumpulkan ke saya. Nah, kalau misalnya nah, kalau misalnya tadi ini kan tidak bisa di-download ya. Kita tidak bisa mendownload dengan bebas. Nanti saya beritahu bagaimana cara supaya kita bisa mendownload apa namanya PDF ini. Nah, tapi kita akan lanjutkan dulu terkait sudah selesai mengerjakan tugas, saatnya kita untuk mengumpulkan. Pertama kita klik unggah file di sini. Nah, kemudian kita pilih filenya, ya, open, gitu ya. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, kemudian kita pilih next. Nah, ini silahkan ditulis nama lagi, nama saya. Kemudian NIM, gitu ya. NIM 299. Ya, sama seperti yang di sini ya. Tugas kedua, dah gini saja. Oh, tambah satu lagi kelas gitu ya. Kelas, misalnya kelas H gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, ya, ini di pause dulu. Nah, kalau sudah ada pekerjaan Anda itu ada di sini, berarti artinya pekerjaan Anda sudah terkumpul seperti itu. Jadi ini adalah untuk ngecek apakah sudah tugas yang kita upload sudah terkumpul atau belum. Oke, begitu tutorial bagaimana mengerjakan paper review ini. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.